Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas public speaking. Pada topik pidato yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Mohon kepada ibu, bapak, saudara semua bisa menyimak pidato saya dengan saksama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan remaja. Topik ini sangat penting sekali karena hampir semua remaja saat ini menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk belajar, berkomunikasi, maupun hiburan. Hadirin yang saya hormati, media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Berdasarkan berbagai data yang dipublikasi oleh Lembaga Kesehatan dan Penelitian Teknologi, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi kesehatan mental remaja. Dari sisi positif, media sosial dapat membantu remaja untuk berkomunikasi dengan teman, menambah wawasan, serta menyalurkan kreativitas. Banyak juga informasi edukatif yang dapat diakses dengan mudah. Tetapi di balik itu semua, terdapat dampak negatif yang perlu kita waspadai. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan stres. Remaja sering merasa cemas karena membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain yang tak terlihat lebih sempurna di media sosial. Kedua, rendahnya rasa percaya diri. Paparan konten yang menampilkan standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak terrealisasi dapat membuat remaja merasa tidak cukup baik. Ketiga, kecanduan media sosial. Penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu waktu tidur, belajar, bahkan interaksi sosial di dunia nyata. Keempat, cyberbullying. Perundungan di dunia maya juga menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan depresi bahkan keinginan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut berbagai penelitian psikolog remaja, penggunaan media sosial lebih dari 3-5 jam per hari tanpa pengawasan dapat mengakibatkan risiko gangguan kecemasan depresi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara bijak. Remaja perlu mengatur waktu penggunaan, memilih konten yang positif, serta tidak mudah terpengaruh oleh standar kehidupan yang tidak realistis di media sosial. Orang tua dan guru juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan serta edukasi agar remaja dapat menggunakan media sosial secara baik. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa media sosial memiliki dua sisi. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat memberikan manfaat. Tetapi jika digunakan secara berlebihan dan tidak terkontrol, media sosial dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental remaja. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata, serta selalu mengutamakan kesehatan mental kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjawab soal tugas ketiga pada poin 2 tentang evaluasi public speaking dengan topik penggalangan dana berdasarkan video yang telah dilampirkan. Untuk poin soal yang pertama, kemenarikan topik dan relevansinya dengan situasi. Menurut saya, topik penggalangan dana yang dipilih cukup menarik karena memiliki nilai sosial dan emosional yang kuat. Tema ini relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama karena banyak kegiatan sosial, pendidikan, maupun kemanusiaan yang membutuhkan dukungan dana dari publik.
Penyampaian pesan juga menunjukkan adanya tujuan yang jelas, yaitu mengajak audiens untuk peduli dan berkontribusi terhadap suatu kebutuhan sosial. Dari cara pembicara menyampaikan materi, terlihat bahwa topik tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif. Hal ini penting dalam public speaking bertema penggalangan dana, karena keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada kemampuan membangun empati audiens. Untuk soal poin jawaban nomor 2, yaitu tentang cara menyampaikan pembukaan, isi, dan penutup. Menurut saya, pembukaan disampaikan dengan sangat cukup baik dan formal. Pembicara terlihat percaya diri sejak awal tampil di depan kamera. Kontak mata ke arah kamera membantu menciptakan kesan profesional dan membuat audiens merasa diperhatikan. Tetapi, pembukaan masih dapat dibuat lebih kuat dengan menambahkan pernyataan retoris, data singkat yang mengunggah, atau cerita pendek yang menyentuh emosional audiens. Hal tersebut dapat meningkatkan perhatian audiens sejak awal. Untuk isi, bagian isi tersusun cukup runtut dan mudah dipahami. Pembicara mampu menjelaskan tujuan penggalangan dana secara jelas. Intonasi suara juga relatif stabil sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Kelebihan pada bagian isi: penyampaian cukup terstruktur, bahasa mudah dipahami, gestur tangan digunakan untuk mempertegas poin penting, cukup jelas. Untuk kekurangan yang masih terlihat, variasi penekan suara dapat lebih dimaksimalkan agar tidak terdengar terlalu monoton. Beberapa bagian dapat dibuat lebih emosional untuk memperkuat daya persuasi. Untuk poin penutup sudah mengandung ajakan kepada audiens dan memberikan kesan positif. Pembicara berhasil mempertahankan ekspresi yang ramah hingga akhir video. Akan tetapi, penutup dapat dibuat lebih dengan kuat, misalnya dengan contoh, kalimat ajakan yang lebih memorable, ucapan terima kasih yang lebih menyentuh, atau penegasan kembali dampak dari donasi yang diberikan. Untuk poin soal nomor 3, kualitas bahasa verbal dan non-verbal. Menurut saya, kualitas verbal secara umumnya cukup baik. Pembicara menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan mudah dipahami. Pengucapan kata cukup rapih dan tempo bicara relatif stabil. Untuk kelebihannya, artikulasi cukup jelas, tidak terlalu banyak pengulangan kata, bahasa sesuai dengan konteks formal presentasi. Hal yang dapat diingatkan: variasi intonasi agar lebih dinamis, penambahan jeda pada poin penting untuk memberikan efek penekanan. Untuk bahasa nonverbal menjadi salah satu kekuatan utama dalam video itu. Penampilan pembicara terlihat profesional dengan pakaian formal yang sesuai dengan konteks presentasi. Untuk aspek nonverbal yang baik, postur tubuh tegap dan percaya diri, kontak mata ke kamera cukup konsisten, gestur tangan mendukung penjelasan, ekspresi wajah ramah dan meyakinkan. Tetapi hal yang masih dapat diperbaiki menurut saya yaitu gerakan tangan dapat dibuat lebih bervariasi tetapi tetap natural. Ekspresi emosional bisa lebih disesuaikan dengan isi pesan agar audiens lebih tersentuh. Mungkin itu menurut saya. Dan kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, praktik public speaking ini sudah menunjukkan kemampuan komunikasi yang sangat baik, terutama dalam aspek kepercayaan diri, penyampaian terstruktur, dan penggunaan bahasa nonverbal. Topik penggalangan dana yang dipilih juga relevan dan memiliki nilai sosial yang kuat. Dengan meningkatkan variasi intonasi, kekuatan emosional dalam penyampaian, serta pembukaan dan penutup yang lebih persuasif, performa public speaking ini dapat menjadi lebih efektif dan mampu memberikan pengaruh yang lebih besar kepada audiens. Mungkin ini cukup jelas dan cukup singkat untuk menjawab soal pada poin 2 ini.
Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.